Kita semuanya kehilangan akal. Mungkin kita punya otak, tapi otaknya nggak ada akal. Itu sama dengan barang namanya mic yang tidak ada suara itu. Nah sekarang ada saatnya kita coba memanfaatkan brain kita. Di dalam brain kita ada prosesor di situ yang kita sebut reason. Di dalam reason itu kita tahu mana yang bisa kita pastikan masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi, nanti saya turunkan nanti pembicaraan, kalau ada pertanyaan kita diskusi hal yang lebih konkret. Tapi sekali lagi, ini adalah forum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Filsafat kebangsaan artinya mengingat kembali pikiran-pikiran, filsafat, filosofi yang pernah diucapkan waktu negeri ini didirikan. Semua kita tahu bahwa pendiri bangsa ini adalah mereka yang berpikir, mereka yang mampu bertengkar secara akademis. Semua pendiri bangsa kita ada pembaca buku yang serius. Sekarang kita berhadapan dengan pemerintahan baru dan kita tidak tahu apakah pemerintah kita betul-betul paham keadaan atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu kalau diucapkan dengan lidah yang keseleo namanya fura-fura paham alias fu-fu-fa-fa. Saya juga mau mendengar apa kira-kira atensinya Bang Rocky sehingga begitu bergairah ingin datang ke Bojonegoro. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tadi seniman Bojonegoro membacakan puisi tentang akal. Dan kita tidak mengerti apakah peristiwa pelantikan presiden baru juga dilakukan dengan cara berakal atau tidak. Yang jelas, saya kabur dari Jakarta untuk menghindari pelantikan kepala negara baru. Menghindari karena wartawan dari kemarin nanya terus saya soal macam-macam dan ingin jadi komentar. Saya bilang enggak, saya mau cari sesuatu yang sifatnya lebih akademis. Lalu saya berpikir bahwa biarkan Jakarta sibuk dengan kepala negara, mari kita bersama-sama cari bojo di Bojonegoro. Kalau kita lihat suasana tadi pagi, lalu kita hubungkan dengan kemampuan kita untuk mendeteksi arah dari kabinet. Besok kabinet akan diumumkan, tetapi yang udah beredar banyak versi. Sangat mungkin Pak Prabowo malam ini lagi berupaya untuk mengutak-ngatik siapa yang mesti disingkirkan dari daftar itu. Bukan siapa yang diajak masuk, tapi siapa yang mesti disingkirkan. Karena kebanyakan. Jadi kelihatannya ini malam penentuan arah republik, penentuan arah kebijakan, penentuan untuk memastikan apakah ada hope, apakah ada harapan ke depan. Tentu teman-teman di Bojonegoro, adanya Indonesia itu enggak relevan sebetulnya, karena Bojonegoro itu surplus APBD-nya gede banget tuh. Dan itu salah satu hal yang mau kita bicarakan. Jadi kita membayangkan bahwa ini republik. Mulai besok akan ada foto baru ditaruh di PGRI, kiri kanan. Saya nggak tahu foto mana yang akan dicoret. Karena masalah ini masalah sensitif. Dihasilkan melalui pemilihan umum, tetapi mereka yang terpilih sebagai anggota DPR, anggota MPR, tadi pagi mentertawakan ketika nama Gibran disebut. Ini peristiwa pertama di Republik ini ketika di depan kita ada sejumlah diplomatic society, diplomat asing menyaksikan suatu peristiwa yang seharusnya sakral akhirnya terkesan sebagai sebuah satire. Jadi satu hal harus kita pastikan bahwa 5 tahun ke depan isu tentang fufu-fafa ini dalam macam-macam versi masih akan hadir karena awalnya tidak bisa dihindari. Berarti akan ada akumulasi satire lagi, akan ada akumulasi olok-olok. Saya membayangkan Pak Jokowi pulang ke Solo malam ini, lalu makan malam keluarga, dan masih dibayangi oleh begitu Pak Jokowi atau Ibu Iriana atau keluarga Gibran, buka Twitter, buka TikTok, muncul lagi wajah wakil presiden yang dicoret-coret. Apakah itu delik? Berapa banyak netizen yang akan diperkarakan karena mencoret-coret wajah wakil presiden yang sudah dilantik? Jadi satu soal ada di kita, yaitu kesepakatan etisnya tidak dicapai. Keputusan legalnya ada, tapi kesepakatan etisnya tidak ada, yang kita sebut sebagai potensi krisis legitimasi.
Jadi kalau sekarang kita bicara tentang filsafat kebangsaan, kita ingin kembalikan sebetulnya politik, kebijakan publik di dalam wacana kebangsaan. Yang kita sebut sebagai bangsa, ada sesuatu yang kita impikan di depan, di imagine communities itu. Apakah bangsa ini sudah selesai? Tidak. Bangsa ini belum selesai. Bangsa selalu ada dalam kondisi in the making. Bangsa selalu ada di dalam kondisi sedang membentuk. Jadi bangsa Indonesia sedang membentuk. Karena itu peristiwa-peristiwa hari-hari ini memungkinkan kita mengevaluasi kembali bentuk apa ujung dari bangsa ini. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang kita tahu adalah setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan ada yang pasti, yaitu kedudukan presiden. Ada kontroversi, tapi kemudian diselesaikan sebagai kesepakatan. Nah hari ini kita lihat seolah-olah tidak ada kesepakatan. Pak Prabowo diberi standing ovation, standing applause, sementara wakil presidennya justru dibully. Jadi teman-teman, kita akan lihat ada potensi keretakan kehidupan berbangsa karena masalah legitimasi pemilihan presiden. Lalu kita hubungkan dengan keadaan hari ini di Bojonegoro misalnya. Keinginan untuk menghasilkan pemilu yang cerdas, pilkada yang bermutu, kompetisi yang fair. Tapi dari awal saya mendeteksi dari Jakarta ada sesuatu yang menggelisahkan di Bojonegoro itu. Kegelisahan itu berasal dari keinginan untuk memberitahu bahwa kuku-kuku kekuasaan tidak boleh lagi ditancapkan di dalam pilkada. Itu dasarnya tuh. Saya nggak ada urusan dengan tim sukses siapapun, tetapi kalau kita ingin menghasilkan filsafat kebangsaan yang bermutu, kita mulai dari hal yang paling simpel di Bojonegoro. Kita ingin Bojonegoro menghalangi wilayah ini dieksploitasi hanya untuk kepentingan pusat. Itu dasarnya tuh. Kita ingin sumber-sumber ekonomi yang ada di Bojonegoro dibagikan langsung pada rakyat, bukan disetorkan di pusat atau dihisap oleh orang-orang pusat. Kan itu menimbulkan keirian, menimbulkan ketidakwajaran, menimbulkan problem baru di dalam upaya untuk menghasilkan kesejahteraan dan keadilan. Nah kita harus terlibat di situ. Yang saya ingin terangkan adalah hari ini Indonesia ketika Pak Prabowo dilantik, laporan internasional langsung meminta supaya utang luar negeri Indonesia 8.500 triliun mulai dicicil karena ada pemerintahan baru. Bagaimana misalnya kita memahami bahwa utang itu bukan utang dari Prabowo yang baru mulai memerintah, tapi utang dari Jokowi mencari 8.500 triliun yang merupakan utang. Kalau ditambah dengan utang BUM ya kira-kira 1.000 triliun, 9.500 triliun. Kalau kita bulatkan 10.000 triliun, separuh dari APBD kita tuh. Jadi dari APBN. Jadi itu yang menjadi soal pertama. Jadi bayangkan misalnya kita mau membangun kebangsaan dengan dua masalah pokok. Pertama, hutang kita itu sebesar 10.000 triliun. Yang kedua, keadaan politik masih akan penuh turbulensi itu karena tadi soal-soal yang berlangsung sama pilkada. Jadi bagaimana bangsa ini bisa tumbuh kalau dua problem ini tidak diselesaikan dari awal? Kita dengar tadi pidato Pak Prabowo bahwa dia menghendaki sumber daya itu, ekonomi kita tumbuh demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan keluarga, bukan kepentingan sekelompok orang. Jelas dia ucapkan di situ. Jadi dari awal ada sinyal bahwa Prabowo tidak akan main-main dengan APBN. Nah bagian ini boleh kita jadikan patokan untuk kita tagih. Tugas dari perguruan tinggi adalah menagih konsistensi dari pidato presiden terpilih. Jadi PGRI mulai hari ini mulai bikin semacam daftar apa yang dinyanyikan Pak Prabowo dalam 100 hari ke depan. Suara dari Bojonegoro ini yang bisa jadi sinyal pertama bahwa politik masa depan, pembuatan kebijakan akan dievaluasi oleh rakyat melalui cara berpikir akademis. Itu yang saya maksud. Tentu saja teman-teman di Bojonegoro bilang kami ini kampus kecil. Nggak ada soal dengan kecil tidaknya kampus. Ada kampus besar namanya Universitas Indonesia, tapi menjadi kecil karena kelakuan para guru besar yang meloloskan seorang menteri untuk jadi doktor. Masalah besar di UI sekarang bahwa Bahlil dianggap plagiasi, Bahlil dianggap menyogok dosen-dosen pembimbingnya. Masalahnya bukan pada Bahlil, tapi pada mereka yang menerima sogokan itu atau potensi dinyatakan menerima sogokan yang sekarang lagi diperiksa oleh Dewan Guru Besar UI. Jadi kita lihat bagaimana etika publik itu berantakan. Universitas yang seharusnya jadi simbol pertama perlawanan etika jebol karena amplop. Jadi Anda bayangkan bahwa
bahkan universitas bisa dibujuk pakai amplop, apalagi pilkada. Itu dong soalnya tuh. Kita mungkin bilang bahwa ya ada kebutuhan karena daya beli turun. Selama 5 bulan ini inflasinya Indonesia mengalami deflasi, artinya barangnya tuh murah, bukan murah karena produksinya banyak, karena memang nggak bisa dibeli. Diturunkan harganya, tapi mak-mak berpikir bahwa lebih baik uang sedikit di dompet itu dipakai untuk biaya sekolah anak-anak yang masih di SD misalnya. Tetapi ada batasnya. Kapan kita bisa katakan bahwa mak-mak di Bojonegoro tidak bolak-balik lagi ke ATM hanya untuk ambil 10 atau 20 ribu rupiah? Kan itu problem dari kita tuh. Jadi saya senang kalau kita bisa berdiskusi malam ini untuk hal-hal yang konkret, apa yang bisa kita ucapkan melalui PGRI, melalui anak-anak muda di sini, melalui mahasiswa, melalui dosen, supaya didengar di pusat. Kalau udah viralkan pertemuan hari ini, itu akan jadi problem untuk dipikirkan oleh kabinet baru. Jadi tidak perlu datang ke DPR, MPR untuk mengatakan ini petisi kami. Setiap kita di sini mampu untuk mempengaruhi kebijakan melalui sosial media. Yang ada upload hari ini itu bukan sekedar tiba di Binagraha atau di Istana Negara, dia bakal tiba sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, karena kapasitas kita untuk mempengaruhi kebijakan difasilitasi oleh media sosial. Jadi jangan merasa rendah diri hanya karena kita ada di Bojonegoro, tetapi kemampuan untuk mengedarkan pikiran kritis pasti tiba sampai bahkan melintas batas negara. Kita tahu bahwa ekonomi kita akan ditumbuhkan, dipaksa tumbuh 8% untuk menghadapi kesulitan kesejahteraan. Pak Prabowo mengatakan ekonomi harus tumbuh 8%. Ya masuk akal. Karena kita punya, oh ternyata lebih dekat, lebih sempurna. Kita punya kapasitas untuk menumbuhkan ekonomi 8%. Masuk akal, masuk akal. Tapi kita mesti tapis. Kalau ekonomi tumbuh 8%, lapangan kerja diserap lebih banyak. Tapi pada saat yang sama, ekonomi yang ditumbuhkan 8% itu akan menimbulkan disparitas. Orang ekonom bilang Gini rasionya akan memburuk karena pasti ada sektor yang dipecut lebih cepat, ada sektor yang tertinggal. UMKM nggak mungkin tumbuh 8% tuh. Jadi akan ada ekonomi heat, apa namanya itu, overheat ekonomi. Tumbuh 8% itu sama dengan saya punya bajai, beli bajai, dan saya paksa ngebut di jalan tol, jebol mesinnya. Kita hitung juga kalau ekonomi ditumbuhkan 8%, berapa biaya ekologi dari pertumbuhan itu? Berapa banyak hutan yang akan digusur untuk menghasilkan pertumbuhan 8%? Berapa banyak karbon akan diproduksi dari industri yang akan dipecut 8%? Nah semua itu bukan sekedar urusan kita, tapi urusan dunia, karena kita pernah berjanji dalam forum internasional untuk menjaga iklim, menjaga supaya suhu bumi tidak naik 1,5 derajat. Jadi apa yang kita buat di Indonesia pasti akan ada impactnya di luar negeri itu. Nah kita mau berpikir semacam itu, dan teman-teman tentu ada yang dari LSM, ada dari aktivis politik, ada dari kampus. Tapi saya ingin pastikan bahwa percakapan malam ini ada dalam upaya untuk mengembalikan akal ke dalam kebijakan publik, mengembalikan akal di dalam kampanye-kampanye pilkada, mengembalikan akal di dalam sosial media. Kita semuanya kehilangan akal. Mungkin kita punya otak, tapi otak yang ada akal itu sama dengan barang, apa namanya, mic yang tidak ada suara itu. Nah sekarang ada saatnya kita coba memanfaatkan brain kita. Di dalam brain kita ada prosesor di situ yang kita sebut reason. Di dalam reason itu kita tahu mana yang bisa kita pastikan masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Jadi sekali lagi, nanti saya turunkan nanti pembicaraan, kalau ada pertanyaan kita diskusi hal yang lebih konkret. Tapi sekali lagi, ini adalah forum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Filsafat kebangsaan artinya mengingat kembali pikiran-pikiran, filsafat, filosofi yang pernah diucapkan waktu negeri ini didirikan. Semua kita tahu bahwa pendiri bangsa ini adalah mereka yang berpikir, mereka yang mampu bertengkar secara akademis. Semua pendiri bangsa kita adalah pembaca buku yang serius. Sekarang kita berhadapan dengan pemerintahan baru, dan kita tidak tahu apakah pemerintah kita betul-betul paham keadaan atau pura-pura paham. Pura-pura paham itu kalau diucapkan dengan lidah yang keseleo namanya pura-pura paham alias fu-fu-fa-fa. Kita mau hindari itu tuh, tapi kelihatannya tidak mungkin kita hindari karena olok-olok jalan terus. Jadi ini adalah problem bersama. Kita merawat republik ini. Republik artinya kemampuan kita untuk mengurus hal-hal yang sifatnya publik. Res artinya urusan, publik artinya kehidupan bersama. Jadi jangan sampai nanti misalnya pilkada yang akan kalian lakukan nanti hanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat transaksional, bukan hal-hal yang bersifat etikal, bukan hal-hal yang dasarnya adalah moral.
Nah karena itu saya selalu dengan Pak Diki Forum Akal Sehat itu menginginkan pilkada itu memilih pemimpin bukan sekedar elektabilitasnya, tapi pertama diuji moralitasnya atau etikabilitasnya. Kalau dia lolos etikabilitas, artinya dia tidak berbohong, dia tidak punya problem dengan kekuasaan yang dikendalikan dari Jakarta. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji intelektualitas. Apakah dia punya konsep yang kuat untuk menghasilkan Bojonegoro yang berpikir adil dan makmur? Itu memerlukan pemikiran akademis tuh. Jadi kita ingin ada pemimpin yang etikanya bagus, akademinya juga bagus. Kalau dua itu bagus, baru kita izinkan diperlihatkan elektabilitasnya. Tapi seringkali elektabilitas dipompa habis-habisan, etikanya kurang, inteleknya drop. Akibatnya kebijakan tidak bisa dituntun dengan kemampuan akademis. Saya kira itu pengantarnya, supaya saya masih bisa simpan suara untuk bertanya jawab. Saya sampaikan sampai di situ. Silakan kita berdiskusi. Saya kembalikan pada Pak Diki. Terima kasih.